Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara memperbanyak diri atau replikasi. Cara replikasi virus ada dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogeni. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Sedangkan siklus lisogeni adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun virus berinteraksi ke dalam kromosom inang. Proses interaksi tersebut dinamakan prophage. Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus litik. Pada siklus litik, tahapan yang pertama adalah tahap adsorbsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua, setelah berlubang, virus akan menyuntikkan DNA virus ke dalam sitoplasma inang. Proses ini disebut sebagai tahap penetrasi. Ketiga, ada tahap sintesis atau eklivase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Dan tahap yang terakhir yaitu lisis. Pada tahap ini, kerja enzim lisosim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Sekian mengenai tahapan siklus litik yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan dengan siklus yang kedua, yaitu siklus lisogeni. Karena tadi pada siklus litik virus dapat menghancurkan sel inang, maka pada siklus lisogeni melakukan replikasi genomnya tanpa menghancurkan sel inang. Replikasi virus secara lisogeni terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama tahap adsorpsi, yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap integrasi, dan yang terakhir tahap multiplikasi sel inang. Pada tahap adsorpsi dan penetrasi, mekanismenya sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Sedangkan untuk tahap integrasi dan multiplikasi sel inang akan saya bahas pada video ini. Jadi, saya akan langsung mulai ke tahap yang ketiga, yaitu tahap integrasi atau yang sering disebut dengan tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksi ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri, sehingga terbentuk prophage. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri dan tidak aktif itulah yang disebut dengan prophage. Dan kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pemilahan sel. Jadi, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pemilahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya, setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung prophage, atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus phage lambda. Sekian mengenai tahapan siklus litik dan siklus lisogeni yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.